Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utaria Dita Aryani dari kelompok 7 Ekonomi Makro ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang bertemakan model framing model. Model framing juga dikenal sebagai model YS-ILM-BP merupakan suatu kerangka analisis yang digunakan untuk memahami interaksi antara kebijakan moneter, fiskal, dan nilai tukar dalam ekonomi terbuka. Model framing adalah model YS-ILM untuk terbuka kecil ekonomi. Model framing disebut asumsi penting dan ekstrim. Model ini mengasumsikan bahwa ekonomi yang sedang dipelajari adalah ekonomi terbuka kecil dengan mobilitas sempurna. Sebagai suatu konsep penting dalam ilmu ekonomi internasional, model framing model membantu menjelaskan fenomena seperti dampak perubahan suku bunga dan nilai tukar terhadap tingkat investasi, konsumsi, dan ekspor. Kurva keseimbangan perekonomian di bawah Perfect Capital Mobility. Model framing menganalisa keseimbangan di pasar barang yang ditunjukkan oleh kurva ILM dan di pasar uang yang ditunjukkan oleh kurva IS dalam jangka panjang. Di samping itu, model framing juga mengakomodir kurva Balance of Payment atau disebut BP. Ini adalah contoh kurva model framing dengan asumsi Perfect Capital Mobility. Kurva IS dapat berubah jika dapat perubahan kebijakan fiskal, sedangkan kurva ILM dapat berubah jika terdapat perubahan dalam kebijakan moneter tambahan. Lagi kurva BP dapat berubah sesuai dengan sistem devisa dan sistem nilai tukar yang diterapkan di dalam suatu negara. Selanjutnya, kurva keseimbangan perekonomian di bawah Perfect Capital Mobility. Ada beberapa asumsi yang digunakan dalam model ini, antara lain yang pertama, perekonomian negara kecil yang terbuka sehingga tingkat output suku bunga dan harga luar negeri adalah spontan. Yang kedua, perekonomian domestik memiliki kurva penawaran yang elastis sempurna sehingga tingkat harga domestik spontan. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki ekspektasi sehingga tidak ada premi risiko dan teori paritas daya yang berlaku dan mobilitas yang tinggi. Hal ini berarti untuk mempertahankan keseimbangan, maka tingkat suku bunga domestik setara dengan tingkat suku bunga dunia dan nilai tukar sama dengan nilai tukar nominal. Oke, nama saya Sarah Ismatul Khalidah. Selanjutnya, saya akan membacakan materi mengenai kurva efektivitas kebijakan moneter di bawah Perfect Capital Mobility dan Fixed Exchange Rate. Dalam situasi Perfect Capital Mobility dan Fixed Exchange Rate, kebijakan moneter berkaitan dengan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang dengan mengatur aliran modal serta menggunakan instrumen seperti intervensi pasar valuta asing, kontrol moneter, dan pengaturan suku bunga. Nah, selanjutnya ini kurva efektivitas kebijakan moneter di bawah Fixed Exchange Rate. Nah, di sini sudah ada kurvanya yang menunjukkan bahwa kebijakan moneter dalam Fixed Exchange Rate bertujuan untuk menjaga nilai tukar mata uang pada tingkat yang telah ditetapkan oleh otoritas moneter. Bank sentral menggunakan instrumen seperti intervensi pasar valuta asing dan juga pengaturan suku bunga untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar. Fokus utamanya adalah menjaga nilai tukar tetap dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya ada kurva ketidakefektifan kebijakan moneter di bawah Perfect Capital Mobility. Dalam beberapa situasi, kebijakan moneter menjadi tidak efektif dikarenakan tidak dapat meningkatkan pendapatan real masyarakat dan kebijakan moneter ekspansif menurunkan suku bunga, mendorong investasi, dan juga meningkatkan pendapatan real masyarakat, namun suku bunga tidak sepenuhnya elastis terhadap arus modal, sehingga suku bunga yang lebih rendah tidak menyebabkan arus modal keluar, dan peningkatan pendapatan dapat mendorong masyarakat untuk membeli barang impor, sehingga menyebabkan defisit BOP secara keseluruhan. Untuk selanjutnya ada kurva ketidakefektifan kebijakan moneter di bawah Fixed Exchange Rate. Ketidakefektifan kebijakan moneter dalam sistem nilai tukar tetap Fixed Exchange Rate. Kurva yang biasanya digunakan untuk menggambarkan hal ini adalah kurva mundur dari uang atau kurva Lemaire. Kurva ini menunjukkan bahwa dalam sistem nilai tukar tetap di mana otoritas moneter bertujuan untuk menjaga nilai tukar mata uang pada tingkat tertentu. Kebijakan moneter menjadi tidak efektif karena kebijakan moneter seperti mengubah suku bunga domestik dan juga tidak akan mempengaruhi nilai tukar mata uang yang telah ditetapkan.
Untuk slide berikutnya, saya akan membahas kurva efektivitas kebijakan fiskal di bawah Perfect Capital Mobility dan Fixed Exchange Rate. Sebelumnya, saya Sultan Putra. Lanjut aja kita pertama-tama, Perfect Capital Mobility itu ada aliran modal para investor untuk memindahkan uang-uangnya ke negara asing. Lalu fixed exchange rate yaitu adalah kurs tetap. Lalu kita masuk ke kurvanya yang efektivitas kebijakan fiskal di bawah Perfect Capital Mobility dan fixed exchange rate. Nah, di sini kebijakan fiskal dalam sistem nilai tukar tetap dan Perfect Capital Mobility justru efektif karena ekspansif. Jadi kalau dia kalau misalkan dia ekspansif berarti dia efektif. Nah, pengeluaran pemerintah akan meningkat beserta dengan suku bunga dan investasinya, sehingga pendapatan real masyarakat bertambah. Nah, naiknya suku bunga akan mendorong aliran masuk modal dan overall BOP menjadi surplus, sehingga cadangan devisa meningkat dan jumlah uang beredar pemerintah bertambah. Ini bisa lihat untuk ekspansif kan, untuk kurvanya di sini kalau dia misalkan efektif berarti bergeser ke kanan. Nah, jadi di sini bisa kita lihat dari yang equilibrium 0 dia ke kanan naik dulu satu, lalu dia kedua lagi. Jadi dia terata balik lagi normal lagi. Dan itu berarti dia karena dia memakai kurs yang tetap. Lanjut ke akibatnya. Lalu akibatnya di sini kebijakan fiskal kebijakan kurvanya bahkan bergeser ke kanan seperti yang sudah saya bilang. Kalau efektif itu pasti dia geser ke kanan. Nah, di sini bank sentral juga siap untuk menukarkan mata uang domestik dengan mata uang asing pada kurs tetap. Lalu di sini ada pialang. Pialang itu kayak perantaranya investor lah untuk menginvestasi uangnya itu. Nah, pialang ini dengan cepat menanggapi dengan cara menjual mata uang asing ke bank sentral, sehingga menyebabkan ekspansi moneter otomatis. Nah, di sini kita lanjut ke kurva yang tidak efektifnya dalam kebijakan fiskal, Perfect Capital Mobility dan Fixed Exchange Rate. Nah, kalau di sini kebijakan fiskal semakin kurang efektif jika elastisitas aliran modal internasional semakin kecil terhadap suku bunga dalam negeri. Dalam Perfect Capital Mobility, kebijakan fiskal tidak efektif sama sekali karena suku bunga tidak memiliki hubungan dengan aliran modal internasional. Nah, dalam jangka panjang, ekspansi operasi pemerintah tidak dapat meningkatkan pendapatan real masyarakat karena overall BOP-nya yang defisit atau minus yang harus diimbangi dengan kontraksi moneter akibat menurunnya cadangan devisa. Nah, di sini bisa kita lihat kurvanya. Kalau dia misalkan tidak efektif berarti ya kontraktif, yang otomatis kurvanya itu akan bergeser ke kiri. Bisa kita lihat di sini dari otomatis turun kan, karena dia mengalami penurunan karena dia tidak efektif, jadi dia mengalami penurunan, jadi dia turun ke E1 dan dia mengalami penurunan di sini. Kira-kira seperti itu. Lanjut ke slide berikutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Septia Asnaria dengan NPM 223402516141. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kurva Perfect Capital Mobility dan Flexible Exchange Rate, di mana exchange rate adalah suatu konsep nilai tukar yang baru setelah runtuhnya sistem fixed exchange rate. Nilai tukar valuta ini ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu melalui kekuatan tarik-menarik antara permintaan dan penawaran terhadap valuta asing di pasar valuta asing pada waktu tertentu. Jadi, dengan sistem nilai tukar tersebut nilai tukar mengambang bebas, nilai tukar mata uang terhadap mata uang lainnya akan dibiarkan mengambang bebas. Dalam artiannya adalah fluktuasinya itu dibiarkan bebas tanpa batas atau dibatasi atau dikendalikan secara langsung.
Capital Mobility dan Flexible Exchange Rate memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk kelebihannya adalah jika terjadinya koreksi otomatis terhadap ketimpangan neraca pembayaran nasional atau disebut stabilization otomatis. Yang kedua adalah cadangan valuta asing suatu negara relatif utuh dan tidak digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing demi stabilitas kurs. Yang ketiga adalah relatif lebih memiliki daya lindung terhadap fluktuasi perekonomian dunia. Yang keempat adalah pemerintah memiliki kebebasan otonomi yang lebih besar untuk kebijaksanaan ekonomi dalam negerinya. Yang terakhir adalah kondisi asimetri dan ketidakadilan Bretton Woods dapat dihilangkan. Untuk kekurangannya sendiri adalah yang pertama, bank sentral dan pemerintah tidak lagi akan terbebani oleh kekhawatiran terhadap perkurangannya cadangan devisa untuk mempertahankan nilai tukar mata uang suatu negara tersebut. Yang kedua adalah munculnya stabilizing speculation atau yang disebut dengan spekulasi perusak stabilitas dan gangguan terhadap pasar uang. Yang ketiga adalah timbulnya kebijakan-kebijakan ekonomi yang tidak terkoordinasi dengan baik. Yang terakhir atau yang keempat adalah timbulnya ilusi tentang otonomi yang lebih besar. Kurva Perfect Capital Mobility dan Flexible Exchange Rate menurut Mobile Fleming, perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna dapat dijelaskan dengan dua model persamaan berikut. Pertama adalah Y sama dengan C buka kurung Y kurang T tutup kurung tambah I terus buka kurung R tutup kurung tambah G tambah NSE. Itu ditandai dengan titik 6. Yang kedua adalah M per P sama dengan L buka kurung R, Y tutup kurung ditandai dengan angka 7. Persamaan 6 dijelaskan keseimbangan di pasar barang atau sektor real sehingga akan membentuk kurva IS. Yang kedua adalah untuk persamaan 7 menjelaskan keseimbangan di pasar sektor moneter yang akan menghasilkan kurva LM. Yang ketiga adalah variabel eksogen. Dalam model ini adalah variabel kebijakan fiskal atau yang lebih dikenal dengan G dan T. Variabel kebijakan moneter itu ditandai dengan M, tingkat harga itu dengan P, dan tingkat bunga dunia itu dengan R. Sedangkan variabel endogen adalah pendapatan nasional yang disebut dengan Y, atau nilai tukar nominal ditandai dengan E. Terakhir adalah penjelasan tentang kurva Perfect Capital Mobility dan Flexible Exchange Rate, yang mana hubungan kedua persamaan 6 dan 7 dijelaskan pada gambar 1 keseimbangan untuk perekonomian. Terjadi pada EQ atau titik potong kurva IS dan kurva LM. Titik potong ini menunjukkan nilai tukar nominal dan tingkat pendapatan nasional pada sektor real dan sektor moneter. Suatu negara sedang berada dalam posisi keseimbangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ringkasan dampak kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan devaluasi kasus negara kecil dengan Perfect Capital Mobility. Tabel ini menunjukkan dampak dari 3 jenis kebijakan ekonomi, yaitu ekspansi fiskal, ekspansi moneter, dan devaluasi pada perekonomian negara kecil dengan asumsi Perfect Capital Mobility. Dampaknya dianalisis pada 2 skenario nilai tukar yang berbeda, yaitu nilai tukar tetap atau Fixed Exchange Rate dan nilai tukar fleksibel, yaitu Flexible Exchange Rate. Kolom vertikal menunjukkan variabel-variabel ekonomi makro yang terdampak seperti output, tingkat harga, cadangan internasional, nilai tukar, dan ekspor neto. Baris horizontal menunjukkan kombinasi jenis kebijakan dan sistem nilai tukar. Pada tabel tersebut, saya akan menjelaskan dampak ekspansi fiskal terlebih dahulu. Dampak dari ekspansi fiskal pada sistem nilai tukar tetap terhadap variabel output atau Y adalah tetap, sedangkan pada sistem nilai tukar fleksibel, outputnya naik. Selanjutnya, pada sistem nilai tukar tetap terhadap variabel tingkat harga atau P yaitu tetap, sedangkan pada sistem nilai tukar fleksibel tingkat harganya naik.
Selanjutnya, pada sistem nilai tukar tetap variabel cadangan internasional atau R adalah turun, sedangkan pada nilai tukar fleksibel cadangan internasionalnya tetap. Lalu pada sistem nilai tukar tetap, variabel nilai tukar atau E adalah tetap, sedangkan pada nilai tukar fleksibel, variabel nilai tukarnya yaitu naik. Dan yang terakhir, nilai tukar tetap terhadap variabel ekspor neto atau XN adalah tetap, sedangkan pada nilai tukar fleksibel, variabel ekspor netonya turun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel dampak ekspansi moneter. Dampak dari ekspansi moneter pada sistem nilai tukar tetap terhadap variabel output atau Y adalah naik, sedangkan pada sistem nilai tukar fleksibel, outputnya tetap. Selanjutnya, pada nilai tukar tetap terhadap variabel tingkat harga atau P adalah naik, sedangkan pada nilai tukar fleksibel tingkat harganya yaitu tetap. Lalu selanjutnya pada sistem nilai tukar tetap variabel cadangan internasional atau R adalah naik, sedangkan pada nilai tukar fleksibel cadangan internasionalnya tetap. Lalu pada sistem nilai tukar tetap variabel nilai tukar atau E adalah tetap, sedangkan pada nilai tukar fleksibel, variabel nilai tukarnya yaitu turun. Dan yang terakhir, dampak ekspansi moneter pada nilai tukar tetap terhadap variabel ekspor neto atau XN adalah tetap, sedangkan pada nilai tukar fleksibel variabel ekspor netonya turun. Selanjutnya, tabel dampak devaluasi. Dampak devaluasi pada sistem nilai tukar tetap terhadap variabel output, tingkat harga, cadangan internasional, nilai tukar, dan ekspor neto semuanya itu naik. Slide berikutnya membahas keefektivitas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di bawah sistem fixed exchange rate dan flexible exchange rate. Bisa dilihat pada tabel keefektivitas kebijakan fiskal dan moneter pada dua kondisi, yaitu mobilitas modal sempurna dan mobilitas modal tak sempurna. Dilihat dari sisi instrumen, ada dua jenis sistem nilai tukar yang bisa dibandingkan, yaitu nilai tukar tetap, fixed exchange rate, dan nilai tukar fleksibel exchange rate. Baris vertikal menunjukkan instrumen kebijakan apa yang dievaluasi efektivitasnya, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kolom horizontal menunjukkan kombinasi kondisi mobilitas modal dan sistem nilai tukar. Nilai di setiap kolom menunjukkan apakah kebijakan tersebut efektif, tidak efektif, atau semakin efektif pada kondisi tertentu. Seperti pada tabel dalam kondisi mobilitas kapital sempurna dan sistem nilai tukar tetap, kebijakan moneternya itu tidak efektif, sementara kebijakan fiskalnya itu efektif. Lalu pada kondisi mobilitas kapital sempurna dan sistem nilai tukar fleksibel, kebijakan moneternya efektif, sementara kebijakan fiskalnya tidak efektif. Lihat lagi pada tabel dalam kondisi mobilitas kapital tak sempurna dan sistem nilai tukar tetap. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskalnya itu sama-sama efektif. Sedangkan dalam nilai tukar fleksibel, kebijakan moneter dan fiskalnya itu semakin efektif. Kesimpulan, pada materi ke-15, model Mundell-Fleming memfokuskan pada ekonomi terbuka kecil dengan mobilitas modal yang sempurna, di mana tingkat bunga domestik diatur oleh tingkat bunga dunia. Model Mundell-Fleming ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami interaksi kebijakan fiskal dan moneter dalam ekonomi terbuka. Meskipun beberapa asumsi model dapat dianggap idealis, konsep-konsep yang diusungkan memberikan landasan untuk analisis mendalam terhadap dinamika ekonomi global. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.